Perkenalkan, nama saya Yuliantiani dengan NIM 2006035010010. Pendidikan Sosiologi kelas A angkatan 2020 Universitas Negeri Makassar. Jadi pada video kali ini guna memenuhi tugas ujian akhir semester, saya akan membahas mengenai solidaritas sosial dan fakta sosial yang dikemukakan oleh Emile Durkheim. Baik, untuk lebih lanjut mari kita simak penjelasan saya berikut ini. Solidaritas sosial dan fakta sosial menurut Emile Durkheim. Kerangka teori adalah teori-teori yang dianggap relevan untuk menganalisis objek penelitian. Sebagai alat teori tersebut dipilih yang paling memadai, paling tepat, baik dan mengena terhadap permasalahan yang ada. Untuk memilih teori yang paling relevan, Nyoman Kutaratna berpandangan yaitu dengan berdasarkan pada hakikat objeknya. Maksudnya di sini ialah objeklah yang menentukan teori mana yang relevan. Maka untuk menjelaskan penelitian gotong royong dalam masyarakat plural yang terdapat pada studi tentang solidaritas masyarakat beragama Islam dengan Hindu di Dusun Bongso Wetan, Desa Pengalangan, Kecamatan Meganti, Kabupaten Gresik, peneliti dapat menggunakan paradigma fakta sosial dengan teori solidaritas yang dikemukakan oleh Emile Durkheim. Fakta sosial yang dikemukakan Durkheim juga menjelaskan bahwa dalam masyarakat terdapat adanya cara bertindak manusia yang umumnya terdapat pada masyarakat tertentu, yang sekaligus memiliki eksistensi sendiri dengan cara dan dunianya yang sendiri terlepas dari manifestasi-manifestasi individu. Masyarakat secara paling sederhana dipandang oleh Durkheim sebagai kesatuan integrasi dari fakta-fakta sosial. Kesatuan sosial yang saling berhubungan dengan sifat-sifat mereka yang khas, sifat-sifat yang merupakan fakta sosial yang unik bagi mereka tersendiri. Kajian Durkheim tentang solidaritas sosial dalam bukunya The Division of Labor of Society merupakan suatu upaya Durkheim untuk mengkaji suatu gejala yang sedang melanda masyarakat, yaitu pembagian kerja, di mana Emile Durkheim menamakan hal pembagian kerja tersebut dengan sebutan solidaritas. Ada sejumlah istilah yang erat kaitannya dengan konsep solidaritas sosial yang dibangun sosiolog berkebangsaan Prancis ini. Solidaritas sosial merupakan konsep sentral Emile Durkheim dalam mengembangkan teori sosiologi. Menurut Emile Durkheim sendiri, solidaritas sosial adalah kesetiakawanan yang menunjuk pada suatu keadaan hubungan antara individu dan atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral serta kepercayaan yang dianut bersama yang diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Menurut Durkheim, solidaritas sosial dibagi menjadi dua macam, yaitu solidaritas organik dan solidaritas mekanik, di mana solidaritas organik merupakan sebuah ikatan bersama yang dibangun atas dasar perbedaan. Mereka justru dapat bertahan dengan perbedaan yang ada di dalamnya karena pada kenyataannya bahwa semua orang memiliki pekerjaan dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Solidaritas organik ini biasanya dapat terlihat dalam masyarakat perkotaan yang heterogen, di mana hubungan atau ikatan yang dibangun biasanya didasarkan atas kebutuhan materi atau hubungan kerja dalam sebuah perusahaan. Kedua yaitu solidaritas mekanik, pada umumnya terdapat pada masyarakat primitif, di mana solidaritas mekanik ini terbentuk karena mereka terlibat dalam aktivitas yang sama dan memiliki tanggung jawab yang sama, yaitu memerlukan keterlibatan secara fisik. Solidaritas mekanik juga didasarkan pada tingkat homogenitas yang tinggi. Tingkat homogenitas individu yang tinggi dengan tingkat ketergantungan antar individu yang rendah dapat dilihat pada misalnya pembagian kerja dalam masyarakat. Dalam solidaritas mekanik, individu memiliki tingkat kemampuan dan keahlian dalam suatu pekerjaan yang sama. Berdasarkan teori yang telah kita bahas, maka solidaritas yang tercipta antara masyarakat beragama Islam dengan Hindu di Dusun Bongso Wetan disebabkan karena mereka terlibat dalam aktivitas yang sama seperti menghadiri kegiatan antar umat beragama dan mengadakan acara atas nama dusun yang dimana di antara mereka tidak hanya melibatkan secara material saja, melainkan secara fisik. Masyarakat terjun langsung ke lapangan menjadi satu tanpa memandang perbedaan keyakinan. Selain itu, adanya rasa kepedulian dan persaudaraan di antara masyarakat. Karena adanya rasa kepedulian antara masyarakat Islam dengan Hindu menjadikan integrasi masyarakatnya semakin kuat. Sebagai contoh, ketika ada seorang agama lain yang sakit, maka tanpa memandang perbedaan yang ada, semua warga Dusun Bongso Wetan atas nama rukun warga atau RW bersama-sama menjenguk sehingga tercapailah kemaslahatan bersama. Masyarakat Dusun Bangsa Wetan memiliki homogenitas dalam kepercayaan yang sangat tinggi, misalnya kesamaan prinsip hidup untuk saling gotong royong, bahu-membahu, serta masyarakat desa mempercayai bahwa
Dengan adanya kesamaan prinsip hidup tersebut dapat menyatukan masyarakat. Berdasarkan realitas kondisi masyarakat dusun bangsa Wetan di atas, maka teori yang relevan sebagai pisau analisisnya yaitu teori solidaritas sosial Emil Durkheim yang termasuk ke dalam paradigma fakta sosial. Dari fenomena sosial yang terjadi di atas, maka dapat kita mengambil kesimpulan bahwa perbedaan yang ada tetap menjadikan mereka tetap solid karena ikatan bersama yang dibangun antara masyarakat beragama Islam dengan beragama Hindu yang merupakan ikatan solidaritas mekanik, yaitu atas dasar persamaan sebagai sesama masyarakat dusun Wongso Wetan. Perlu kita ketahui bahwa solidaritas sosial merupakan suatu hal yang sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari, terutama di sekeliling kita yang dipenuhi dengan banyaknya perbedaan. Solidaritas sosial ini tidak hanya dapat kita lihat di dusun Wongso Wetan, namun dapat juga kita lihat dan terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti semboyan kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Baik, itulah tadi penjelasan singkat dari saya mengenai teori sosiologi Emil Durkheim yaitu solidaritas sosial dan fakta sosial. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekian dan terima kasih.